Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Manzul Dani. Di sini akan mengerjakan soal statistika. Itu soal yang pertama, itu data yang dihafal antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Terus parameter yang diuji rata-rata, H0-nya tidak ada perbedaan, H1-nya ada perbedaan, taraf kepercayaannya 95%, artinya alfanya 0,05. Kita menggunakan uji T independen, yaitu dengan cara uji homogenitas. Untuk menguji homogenitas, kalau jika F-nya lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima, begitupun juga sebaliknya. Dan jika F-nya lebih besar atau sama dengan F tabel, maka H0-nya ditolak. Oke. Terus sebelum kita menguji homogenitas, kita menentukan variabelnya, karena nanti variabel yang terbesar akan jadi pembilang dan variabel terkecil akan menjadi penyebut. Untuk mengetahui variabelnya, kita menggunakan variansi dengan rumus sama dengan var TTS lalu buka kurung blok lalu tutup kurung enter. Begitupun juga yang satunya sama dengan var TTS buka kurung blok tutup kurung enter. Karena lebih besar yang eksperimen, maka eksperimen variabel terbesar atau variabel 1 dan yang kontrol variabel 2. Setelah menentukan variabelnya, kita langsung uji homogenitas dengan cara klik data analisis, lalu pilih F-test to sample for variance, terus klik OK, lalu kita masukin variabel pertama, lalu masukin variabel kedua. Karena tadi kita kliknya sama labelnya, maka klik label. Karena kita taruh di sampingnya, kita klik output range. Nah, lalu klik di sini, klik OK. Nah, karena ini F-nya lebih kecil dari F tabel, maka kita tulis saja biar tidak bingung. Karena F lebih kecil dari F tabel, maka data homogen. Nah, terus yang P ini kan lebih besar. Nah, karena P lebih besar dari 0,05, maka data homogen. Nah, karena ini datanya homogen, selanjutnya kita klik data analisis, kita pilih yang equal. Kenapa pilih equal? Karena kita datanya homogen. Andai kita datanya tidak homogen, maka pilih unequal. Oke. Klik. Terus masukin variabel 1 sama seperti yang tadi. Variabel 2, lalu klik label, output range. Kita taruh di sebelah sini. Klik OK. Nah, ini kan T startnya, T hitung. Ini T start merupakan T hitung. Dan T kritikalnya ini yang merupakan T tabel. Dan P-nya ini. Nah, jadi kita tulis saja biar tidak bingung. Kan yang pertama itu kita masukin min T tabel. Min T tabelnya dapat dari mana? Dapat dari ini kan T tabelnya 2, artinya min T tabelnya min 2. Karena min T tabel lebih kecil dari T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Nah, begitupun yang P, kan ini yang P nilainya 0,05.
3. Artinya kan lebih besar dari 0,05. Nah, karena P lebih kecil lebih besar kok dari 0,05, maka H0-nya diterima. Karena sama-sama H0-nya diterima sesuai rumus tadi, artinya kesimpulannya ialah tidak ada perbedaan. Ya, tidak bingung, kita langsung set blok, langsung kita taruh di kesimpulan. Oke. Terus untuk selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, untuk soal yang kedua itu sama, H0-nya juga tidak ada perbedaan, H1-nya ada perbedaan, taraf protein juga 95%, taraf signifikannya alfa 0,05, kita menggunakan uji T berpasangan. Nah, kalau uji T berpasangan, langsung saja kita tanpa menentukan varian testnya, langsung kita menghitung datanya, langsung kita klik data, langsung masuk ke data analisis, langsung pilih ke sampel yang ini. Nah, sampel for means. Nah, memasukinnya sama juga. Ini variabel 1. Ini juga variabel 2. Kenapa ini variabel 1 dan variabel 2? Karena itu kita menghitung dari pembelajaran sebelum dan sesudah. Otomatis kan variabel satunya itu yang sebelum. Kita klik label output range, terus kita taruh di sebelah sini, lalu klik OK. Nah, ini untuk T hitungnya kan 6, terus T tabelnya kan 2. Nah, karena T hitung kan lebih kecil T tabel, maka H0 ditolak. Nah, kalau H0-nya ditolak, otomatis sehingga H1 diterima. Nah, selanjutnya yang P ini, yang P kan nilainya tuh 0,0000044. Nah, artinya ini karena P kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak sehingga H1 diterima. Nah, karena H1-nya yang diterima, maka kesimpulannya ada perbedaan. Nah, jadi soal yang pertama itu hasilnya tidak ada perbedaan rata-rata, banyak istilah IPA yang dihafal antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dan soal yang kedua dengan uji T berpasangan, itu kesimpulannya ada perbedaan rata-rata kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah pembelajaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.